Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pariwisata sejarah akan menjelaskan mengenai pariwisata sejarah yang berada di Cianjur. Ada yang tahu? Yaps, Gunung Padang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi balok. Nah, jadi kolumnar ini apakah dibentuk oleh manusia atau benda yang tidak dibentuk oleh manusia. Sedangkan batu ini batu yang mengandung kadar besi 45% yang dinamakan andesit piroksin. Sedangkan andesit piroksin dari beberapa sumber, dari 3 sumber. Kesatu, bila mana batu ini tidak dibentuk oleh manusia, berarti dulu magma mengenap di perut bumi, membeku, setelah beku retak, setelah retak muncul menjadi kolum seperti kolumnar, seperti ini balok. Ya gitu ya. Kedua, bila mana batu ini dibentuk oleh manusia, berarti asal semula juga dari sumbernya adalah magma juga, dan dibentuk oleh manusia. Ketiga, benda yang mengandung kadar besi seperti ini bisa juga disebut benda angkasa, disebut meteor. Nah, jadi bila mana batu yang mengandung kadar besinya 45%, jadi kesatu magma mengenap, kedua batu magma lahar juga dari gunung, ketiga benda angkasa yang disebut benda meteor. Nah, jadi yang mengandung kadar besi 45%. Ini belum masih ditutup, jadi dari situ juga mungkin yang tugas di Bandung atau yang di Bogor, yang di Jakarta juga banyak yang datang ke sini. Bahkan dari mahasiswa dari yang mengatakan Dos Atlantis yang Profesor Aryo Santos yang mengatakan Dos Atlantis itu mahasiswanya juga datang ke sini, karena kan dia yang menyebut ini salah satu pusat peradaban dunia. Asistennya juga datang ke sini, namanya Pak Prenti Jos, dari ilmuwan dari California, dari Amerika, dari Polandia, arsitektur banyak yang datang ke sini. Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Situs megalitik yang luar biasa ini dapat ditempuh 1,5 jam atau 45 km dari kota Cianjur. Situs Gunung Padang ini konon merupakan situs megalitik terbesar yang berada di Asia Tenggara. Berbentuk punden berundak yang merupakan cerminan dari tradisi megalitik dengan warna bebatuan yang sebagian besar berwarna abu-abu gelap berjenis andesit basaltis. Dalam perjalanan sejarahnya, situs Gunung Padang ini menurut Rapporten van de Oudheidkundige atau ROD Dinas Buletin Kepurbakalaan menuliskan mengenai keberadaan situs ini pada tahun 1914. Lalu setelah itu, sejarawan asal Belanda juga menyinggung keberadaan situs bersejarah ini pada tahun 1949. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1979 dilakukan penelitian dan tindak lanjut atas situs ini. Lokasi keberadaan Gunung Padang ini sebelumnya memang dikeramatkan oleh warga setempat. Menurut penduduk setempat, Gunung Padang ini sebagai tempat Prabu Siliwangi, yaitu Raja Sunda yang berusaha membangun istana dalam waktu semalam namun tidak dapat terrealisasikan. Situs Gunung Padang sendiri diperkirakan berfungsi sebagai pemujaan bagi masyarakat yang bermukim di sana sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan hasil penelitian Roland Mauludi dan Hoki Situngkir menunjukkan adanya kemungkinan terlibatnya musik pada batu balok yang tersebar di sana pada periode peninggalan megalitikum, dan dinamakan Gunung Padang yang menurut masyarakat setempat maknanya yaitu gunung terang, karena di tempat ini sering ada suara-suara musikal dan terang benderang pada malam-malam tertentu. Situs Gunung Padang ini digadang-gadang sebagai salah satu situs tertua di dunia. Situs berusia 10.000 tahun ini disebut semasa dengan situs Göbekli Tepe di Turki. Situs ini diperkirakan pertama kali dibangun 8.000 sebelum Masehi. Usianya bahkan lebih tua dari piramida di Mesir yang dibangun sekitar 2.500 sebelum Masehi.
peninggalan kota tua Mohenjo-daro, dan Harappa di India yang berusia 3000 tahun sebelum Masehi, dan budaya Mesopotamia yang berada di era yang sama. Setelah membuka lahan semak pada sisi tenggara, teras 5 ke bawah, ternyata terdapat 20 tingkat terasering punden berundak yang menunjukkan budaya gotong royong dengan teknologi maju pada masa itu. Letaknya di tengah bukit-bukit dan adanya aliran sungai di bawah situs ini menandakan kemajuan teknologi pada masa itu. Gunung Padang sendiri bukanlah gunung aktif, tetapi lebih tepat dikatakan sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 885 meter di bawah permukaan laut. Penemuan-penemuan para arkeolog yang meneliti situs Gunung Padang ini membuat semua penemuan ini merujuk pada semua masa, baik peradaban di Machu Picchu hingga beberapa adat di Indonesia. Sedangkan penduduk menganggap bahwa situs ini merupakan peninggalan Prabu Siliwangi. Tim terpadu riset mandiri yang dibentuk pada tahun 2012 masih melakukan pemboran untuk membuktikan keberadaan struktur bangunan dan ruang-ruang di bawah kedalaman 4-5 meter. Selain itu, perkiraan umur situs ini juga masih diteliti dengan memeriksa sampel-sampel. Para arkeolog menganggap jika situs ini tidak dibangun dalam satu masa, tetapi melibatkan beberapa kebudayaan. Kemisteriusan Gunung Padang ternyata pernah difilmkan dalam Piraged Piramid Gunung Padang. Film dengan judul yang sama ini menceritakan misteri Gunung Padang yang dalam kehidupan nyata memang masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Berangkat dari kejadian nyata ini, sutradara Rijal Mantovani bersama Robert Roni sebagai produsernya membuat penemuan besar ini menjadi sebuah film dengan dibintangi oleh artis-artis ternama tanah air. Film ini akan mengaitkan wartawan, arkeolog, dan ahli spiritual dalam menguak misteri Gunung Padang. Luas situs Gunung Padang ini diperkirakan memiliki luas 25 hektar dan memiliki tinggi 3 kali tinggi dari Candi Borobudur dan 10 kali lebih luas dari Candi Borobudur. Mengunjungi situs megalitikum Gunung Padang seakan membawa kita kembali ke masa lampau dengan kembali mengingat kisah zaman prasejarah dan secara tidak langsung membuat kita semakin menghargai sejarah bangsa Indonesia. Situs Gunung Padang sangat tepat untuk dijadikan wisata di akhir pekan bersama rekan dan keluarga. Kalian akan dibuat takjub dengan suasana di situs Gunung Padang ini dan susunan dari batu dan panorama di sekitar situs yang sangat mempesona. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian apa saja yang dilakukan di situs Gunung Padang. Jadi ketika tahun 2011, di mana Gunung Padang dibuka secara umum, itu banyak wisatawan yang berbondong-bondong untuk datang ke Gunung Padang, melihat bagaimana keunikan dari batu-batu yang ada di sana. Nah, ini juga menyulut rasa penasaran dari para peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana situasi di Gunung Padang tersebut. Nah, untuk penelitiannya pertama kali dilakukan pada tahun 2012 oleh Tim Terpadu Riset Mandiri atau singkatnya TRM. Di sana mereka melakukan penelitian secara mendalam. Selain itu juga mereka melakukan carbonering pada batu-batu tersebut. Dan hasil carbonering tersebut dibawa ke Florida, Amerika Serikat. Di sana hasil carbonering tersebut dicek ulang oleh para ahli yang ada di sana. Dan hasilnya dicetuskan bahwa situs Gunung Padang usianya lebih tua daripada piramida yang ada di Mesir dan peradaban Mesopotamia kuno. Hasil dari penelitian tersebut membuat para peneliti lain penasaran untuk meneliti di sana, mulai dari peneliti astronomi, geografi, geologi, sosial, budaya, sejarah, dan sebagainya. Adapun
penelitian ini dikembangkan lagi pada tahun 2014 oleh seorang arkeologi Universitas Indonesia, yaitu Bapak Dr. Ali Akbar. Dan hasil penelitian tersebut dibukukan dengan judul Situs Gunung Padang, Misteri dan Arkeologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang ada di situs Gunung Padang. Di sana selalu diadakan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu pada 12 Mulud, yaitu nyekal benda, di mana membersihkan benda-benda pusaka. Dan salah satu benda pusaka yang ada di situs Gunung Padang itu sendiri yaitu ada beberapa batu yang memang diselamatkan. Lalu yang kedua yaitu ngaruat budaya, di mana para warga serta pengelola dan juga pengunjung yang pada saat itu yaitu pada tanggal 27 Mulud berada di sana untuk berdoa bersama-sama di atas situs Gunung Padang itu, memohon ampun dan terima kasih kepada Sang Pencipta di sana. Jadi warga dan para pengelola itu ikut andil untuk berdoa di sana untuk berterima kasih kepada Sang Pencipta. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan situs Gunung Padang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam sebuah pembangunan. Begitu pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata memiliki peran yang begitu signifikan. Keberadaan masyarakat atau komunitas lokal di sekitar lokasi merupakan modal sosial yang membuat pembangunan wisata terwujud sesuai dengan rencana. Masyarakat lokal yang ada di sekitar situs Gunung Padang merupakan orang pertama yang mengetahui tentang kondisi daerahnya dibanding orang-orang yang berasal dari luar daerah tersebut. Pembangunan pariwisata menyentuh hampir ke seluruh bagian kehidupan masyarakat sekitarnya. Maka, dalam pembangunan situs Gunung Padang, masyarakat sekitar merupakan pemegang peranan sebagai subjek sekaligus objek yang begitu sangat penting. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga akhir yaitu evaluasi dalam sebuah kerjaan. Pengembangan wisata dan peranan masyarakat yang aktif akan sangat begitu menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri dan daerah. Adapun struktur organisasi yang terdapat dalam situs itu diantaranya yaitu ada Jupel yang berfungsi sebagai koordinator. Selain itu terdapat forum yang berfungsi untuk membersihkan dan merawat situs ini agar tetap terjaga bersih dan tetap terawat agar situs ini Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pelestarian dan monitoring atau pengawasan. Nah, manajemen penting lainnya dalam kepariwisataan ialah pengawasan terhadap tempat wisata. Nah, pengarahan dalam kepariwisataan ialah dengan mengeluarkan kebijakan dan pengawasan daerah objek wisata agar tidak kehilangan potensi atau pengurangan kunjungan wisatawan. Nah, pengawasan juga memberi peringatan kepada pengelola untuk terus berinovasi agar objek wisata tidak cepat termakan oleh zaman, sehingga keterkaitan wisatawan yang berkunjung makin berkurang. Nah, situs Gunung Padang merupakan tempat wisata sejarah di Cianjur yang memerlukan pengawasan baik dari pihak pengelola wisata maupun wisatawan yang berkunjung untuk tidak merusak situs yang berupa batu purba zaman megalitikum ini. Nah, pengawasan pertama dalam hal pengetahuan ini dilakukan oleh pihak pengelola yang menyediakan pemandu wisata atau tour guide yang lebih menekankan pada pengawasan para pengunjung. Nah, pemandu wisata ini disiapkan untuk membimbing para wisatawan memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan
yang lebih mendalam mengenai situs berdasarkan temuan-temuan ilmiah maupun mitos budaya yang muncul di masyarakat. Nah, agar informasi ini yang bersifat pengetahuan ilmiah dan budaya tidak tercampur aduk. Nah, pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan untuk budaya dilakukan oleh pengelola dan tokoh masyarakat sekitar. Ada 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu nyekal benda atau pelaksanaan pembersihan benda pusaka dan ngaruat budaya atau suatu kegiatan yang dilaksanakan yaitu berdoa bersama di puncak gunung. Nah, untuk pengawasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelestarian dari situs Gunung Padang. Ialah selalu menjaga kebersihan dari batunya. Nah, pemeliharaan ini dilakukan dengan cara membersihkan lumut yang menempel di batu. Karena dengan sendirinya jika lumut dibiarkan tumbuh di batu, maka kemungkinan besar pelestarian dari batu itu sendiri akan lenyap dimakan waktu. Karena banyaknya lumut yang menutupi permukaan batu, pembersihan ini dilakukan dengan cara disikat sampai lumut yang ada di permukaan batu menghilang dan bersih kembali. Setelah itu dibasuh dengan air dan menjaga agar batu terlihat, si permukaan batu ya terlihat. Selain batu juga area wisata di sana dijaga dengan baik dan dijaga kebersihannya. Untuk pengawasan dalam bentuk pengelolaan pihak wisata Gunung Padang pun menyerahkan sepenuhnya kepada pengunjung agar bisa memperkenalkan, ini dalam bentuk promosi ya, objek wisata ini melakukan agar wisatawan bisa menginformasikan wisata sejarah ini melalui media sosialnya. Karena sampai saat ini wisata Gunung Padang dikunjungi sampai ke mancanegara sebagai bentuk penelitian juga. Maka kerjasama ini akan terus dibangun oleh pihak pengelola sebagai bahan kajian ilmiah dan pengenalan pariwisata baru bagi Indonesia. Nah, untuk pengawasan selanjutnya yaitu terlihat dari banyaknya plang peringatan untuk para pengunjung untuk menjaga kebersihan, tidak melakukan hal yang dapat mengikis atau merusak situs dari batu bersejarah ini dengan cara mencoret-coret misalnya atau memahat batu. Hal ini demi menjaga pelestarian dari batu itu sendiri. Nah, fasilitas juga dikembangkan agar para wisatawan nyaman ketika berkunjung ke tempat wisata Gunung Padang ini. Nah, sudah seharusnya ya pengawasan dan pelestarian yang diberikan pemerintah, pihak pengelola dilakukan dengan sebaik mungkin karena tempat wisata ini menjadi tempat situs sejarah yang merupakan situs warisan nasional bangsa Indonesia. Nah, pengawasan juga dilakukan pihak pemerintah yang bekerja sama dengan pihak pengelola dan masyarakat sekitar agar menjaga dan melestarikan situs Gunung Padang ini. Dan mudah-mudahan kedepannya upaya untuk melestarikan dan menjaga situs Gunung Padang ini dari kerusakan dapat dilakukan juga dengan cara merekonstruksi ulang bentuk bangunan atau melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar, pengunjung, lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, dan semua dinas terkait yang bertanggung jawab di dalam menjaga dan memiliki ya rasa kepemilikan kekayaan cagar budaya dari situs nasional ini. Nah, kegiatan yang diperlukan dilakukan secara kesinambungan dengan komitmen yang kuat dari semua pihak ya sampai berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengenalkan atau mempromosikan salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Barat, yaitu situs Gunung Padang. Gunung Padang yang terbagi menjadi zona inti, penunjang, penyangga, dan pembawa, sebut saja zona 1, 2, 3, dan 4 yang sudah masuk dalam penetapan cagar budaya nasional. Situs Gunung Padang yang penuh sejarah dan misteri bahkan sudah diakui UNESCO sebagai salah satu dari deretan keajaiban dunia dan situs warisan dunia. Bukan hanya menjadi salah satu ikon dan objek wisata di Cianjur, di balik itu
Gunung Padang juga menyimpan berbagai mitos, legenda, dan misteri yang hingga kini masih belum terpecahkan. Terbukti tak sedikit wisata asing atau wisata pedalaman dan peneliti serta arkeolog mencoba menggali informasi di situs yang dipercaya masyarakat. Nah, itu juga masih berhubungan dengan perjalanan kerajaan Prabu Siliwangi. Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat memaparkan sejumlah kajian yang harus diperhatikan terkait rencana pembangunan Gunung Padang. Beberapa poin mengenai pengelolaan cagar budaya nasional itu dinilai dapat menjadi pembahasan lebih lanjut sebelum Pemprov Jabar melakukan konservasi dan renovasi. Nah, lalu bagaimana cara mengenalkan situs Gunung Padang tersebut? Cara mengenalkan atau mempromosikan situs tersebut kebanyakan dilakukan hanya orang-orang terkait. Jadi, kalaupun orang-orang di sekitaran mungkin belum mengenal seperti apa untuk mempromosikan dan seperti apa juga, makanya ya sampai sekarang juga meskipun dipromosikan oleh orang-orang sini itu seperti apa, tetapi pengunjung yang datang bukan hanya wilayah-wilayah tersebut saja atau dari luar wilayah Cianjur saja, tetapi bahkan sampai mancanegara banyak yang kesini. Nah, tetapi banyak juga informasi terkait situs Gunung Padang, baik dalam media, internet, televisi, atau media-media lainnya. Jadi tidak hanya fokus dalam satu brosur ataupun brosur-brosur lain, tetapi dalam media pun banyak disebarluaskan. Kawasan megalitik ini tidak menetapkan tarif mahal untuk para wisatawan, cukup membayar 5.000 saja per orang. Pengunjung sudah bisa berkeliling dan menikmati area sekitar. Wisatawan bisa datang ke kawasan ini setiap hari dari mulai pagi hari hingga sore hari. Situs Gunung Padang resmi memiliki sertifikat sebagai cagar budaya pada tahun 2018. Adanya sertifikat tersebut, nama Gunung Padang berubah menjadi Cagar Budaya Nasional Gunung Padang. Terlepas dari berbagai misteri dan kontroversi yang beredar, kawasan Gunung Padang ini layak dikunjungi. Selain sebagai tujuan wisata, di sini juga terdapat peninggalan megalitikum dari zaman dahulu. Jadi wisatanya ada, apalagi sejarahnya. Jadi kekayaan alam yang dimiliki Jawa Barat memang tidak akan ada habisnya untuk dijelajahi. Salah satu yang sedang ramai dibicarakan baik oleh kalangan arkeolog hingga traveler adalah situs Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Cianjur. Nah, situs ini merupakan salah satu kompleks dengan bentuk pandan berbentuk terbesar di Asia Tenggara. Ini memiliki sekitar 600 meter persegi, sedangkan ketinggian mencapai 885 meter di atas permukaan laut. Hingga saat ini penelitian masih dilakukan untuk mengungkap misteri gundukan batu yang tersebar di Gunung Padang. Pasalnya, situs ini diperkirakan dibangun pada 8.000 tahun sebelum Masehi. Nah, usia tersebut merupakan usia yang lebih tua jika dibandingkan dengan piramida di Mesir, yang berdiri sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Nah, jika ada yang bertanya siapa aja yang boleh memasuki area situs Gunung Padang, tentunya semua kalangan boleh, anak-anak, remaja, orang tua pun boleh memasuki area tersebut. Situs megalitikum Gunung Padang bisa menjadi pilihan sebab selain objek wisatanya ternyata banyak edukasi sejarahnya. Sekian dan terima kasih.